Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Firman Pal Kopi. Kali ini kita akan membahas tentang kalibrasi dan cara membersihkan grinder tipe N600 ini ya. Ini kebetulan merek Kopa. Sebenarnya tipe N600 ini sedikit mengulas, apapun mereknya sebenarnya hampir sama ya untuk cara kalibrasi dan membersihkannya. Hanya saja dari rentan harga dan kualitas mungkin bisa dibedakan nanti antara grinder seperti Kopa ini dan Latina atau Prima ya. Nanti kita bahas di video lainnya. Kita bahas ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapannya kita siapkan dulu toolsnya untuk kalibrasi dan membersihkannya. Sini kita yang pertama ada obeng plus, ada koas nanti buat ngebersihin sisa kopi, ada cotton bud juga. Ini penitik nanti buat kopi-kopi yang biasa suka ada di baut atau di celah-celah yang lebih sulit, dan sediakan tisu juga buat nanti membersihkan sisa-sisa minyak kopi yang menempel di dalam ya. Oke, kita lanjut lagi ke cara kita kalibrasi untuk grinder kopi tipe N600 ini. Sebelum kita kalibrasi, kita lepas dulu ya hooper untuk memasukkan kopinya dan juga kotak penyimpanan kopi atau wadah kopi agar tidak mengganggu nanti saat kita sedang melakukan kalibrasi. Nah, sebelum kita lepas bagian baut di depan ini, kita posisikan untuk tanda panah di angka 1 ya. Nah, ini tanda 1 angka panah ini masih bawaan pabrik kalibrasinya, jadi kita sebenarnya kalau untuk di bawah 1 ini biasanya bawaan pabrik dia udah dibikin halus. Cuma kita buka aja ya kalau misalnya kita mau kalibrasi nanti ulang. Nah, di sini ada gerigi ya, gerigi warna hitam ini yang plastik. Ini biasanya sisanya kalau bawaan pabrik 2 atau 3 titik lagi. 1, 2, 3. Ini udah mentok. Jadi bawaan pabrik di angka 1 itu dia ada 3 titik ya. 1, 2, 3. Nah, ini di bawah yang titik 1 ini dia lebih halus kalau bawaan pabrik. Jadi biasanya dia mau ngejar espresso, tapi sebenarnya kurang disarankan ya untuk pemakaian, apalagi kita baru beli langsung pemakaian yang paling halus. Itu nggak disarankan banget karena ini tipe N600 ini lebih untuk ke manual brew, bukan untuk espresso. Oke, misalnya kita di angka 1 ini udah ya, kita misalnya mau ditambah, pengen lebih halus, bisa tambah 1 lagi. Tapi disarankan kalau untuk baru-baru lebih baik kita bawaan pabrik aja di angka 3 titik dari si plastik gerigi ini
mentok. Nah, setelah kita kalibrasi, kita pasang ulang di angka 1 lagi ya. Jadi untuk size-nya ini kita ada stop angka 1 sampai angka 8 juga. Dia ada stopnya juga. Kita patokannya jangan di gambar ini ya. Kita mainnya tetap di angka. Karena untuk yang selain Latina itu fine-nya dia ada di nomor 3,5. Tapi hasilnya dia masih kasar. Oke, kita pasang lagi ya di angka 1. Sesuai panah. Untuk kalibrasi sudah selesai. Sekarang kita cara membersihkannya. Untuk cara membersihkannya kita buka 2 baut yang posisi di pinggir ini, dan tangan kiri kita usahakan menahan angka panah ini, 2 jempol sama jari ini kita di bawah untuk menahan, karena di dalam ada per, jadi takutnya nanti dia agak nembak. Dan cara membersihkannya nanti tinggal kita koas aja. Tinggal sikat-sikat bagian yang kotornya. Semua ini bagian-bagian sulit yang di dalam sini kita bisa pakai cotton bud. Misalkan cotton budnya yang ada ininya, jadi biar dia bisa mencongkel sampai dalam. Dibersihkan semua sampai dalam. Nah, untuk yang masih tidak kejangkau sama cotton bud, bisa juga pakai penitih ya. Cuma harus hati-hati kalau untuk ini, untuk pemakaian penitihnya. Jangan sembarangan, apalagi lupa penyimpanan. Ini tinggal dibersihin semua yang ada di sudut-sudut yang sulit terjangkau sama yang lain. Tinggal disikat aja. Ini sama, tinggal disikat. Nah, di bagian ini saat kita tarik hati-hati ya, karena ada pin buat pengunci pisau depan ini sama penggiling yang di dalam itu. Nah, ini hati-hati, jangan sampai hilang. Ini untuk pertama-pertama biasanya mereka kasih kayak seperti minyak atau oli gitu. Ini nanti tinggal kita bersihkan juga. Semua ini kita sikat. Nah, nanti bagian-bagian sulitnya bisa pakai yang penitih ini. Kita nanti tinggal di sikat-sikat. Ini yang di baut-bautnya, semua di pinggir-pinggirnya kita bersihkan. Setelah bersih sama bagian dalam
dibersihkan juga. Bisa dari atas kita masukkan sikatnya, dari dalam nanti tinggal di cotton bud aja dibersihkannya. Ya, setelah semuanya disikat bersih, yang sudut-sudutnya, baut-bautnya semua udah dibersihkan, ini nanti tinggal dilap tisu aja. Jadi biasanya ada sisa-sisa minyak, apalagi kalau kita sering pakai house blend atau robusta ya, dengan tingkat roasting yang di atas medium to dark, itu udah lumayan berminyak. Jadi kalau grindernya sering dipakai robusta, kita saranin untuk lebih sering pembersihannya ya. Nanti setelah semuanya dibersihkan sampai sudut-sudutnya yang kecil ya, yang baut-bautnya ini nih, di sudut-sudut bautnya itu yang susah dijangkau sama sikat dan cotton bud, kita bisa pakai penitih ini. Pokoknya semua dibersihkan sudut-sudutnya. Jadi biar si pisau ini dia lebih awet juga. Terus untuk pemakaian kopi robusta, kita sarankan lebih sering membersihkan ya, karena dari kopi robusta itu apalagi dengan level roasting yang medium to dark sampai dark itu mengeluarkan lebih banyak minyak dibandingkan di bawah medium. Itu nanti akan mempengaruhi rasa kopi-kopi yang lainnya, terutama kopi Arabica ya. Jadi nanti aroma si Arabica itu bisa kalah sama baunya kopi robusta. Makanya kebanyakan kedai biasanya suka dipisah antara pemakaian kopi robusta atau house blend dengan khusus yang P60 atau lebih ke full Arabica. Nah ini setelah disikat, dibersihkan pakai cotton bud dan peniti ini, terakhir kita tinggal lap aja, dilap-lap sisa-sisa minyaknya yang menempel di pisau-pisau dan semua bagian di dalam grinder, agar si aromanya juga hilang nih. Nah untuk mencuci menggunakan air sebenarnya kurang disarankan ya. Jika kita selalu merawatnya, membersihkannya rutin, minimal 1 minggu 2-3 kali ya minimal. Jadi biar kopinya selalu fresh, nggak berbau kopi-kopi yang sebelumnya gitu. Jadi karena kalau nanti tidak dibersihkan atau jarang dibersihkan, pertama cita rasa kopi sama aroma jadi rusak, dan keduanya biasanya pisau umurnya biasanya lebih pendek, jadi dia nanti kedepannya kurang tajam kalau jarang dibersihkan. Oke, ini semua udah dibersihkan sampai kita lap pakai tisu dalam-dalamnya. Kita tinggal masukkan lagi. Ini posisinya ada lubang di sini ya. Ini buat pen yang tadi. Ini pen penguncinya. Hati-hati saat membersihkannya, jangan sampai hilang ya. Karena ini mencari besi ini, besi pengunci pen ini agak susah. Jarang dijual juga. Kita cari di online juga susah. Ini kita paskan dulu. Terlepas nanti kita tinggal masukin pennya aja. Udah mengunci, kita tinggal masukin lagi si penutup untuk kalibrasinya.
Jangan lupa ditahan ya saat kita mau memasangkan bautnya, jadi biar pernya dia nggak nembak. Dipasin dulu lubangnya, sama untuk bautnya jangan dipaksakan, kalau misalnya nggak masuk agak diputar sedikit-sedikit aja, jadi biar nanti si baut penguncinya dia nggak selek. Oke, semua sudah beres. Kita kalibrasi dan membersihkannya. Cara membersihkan kita sudah kasih tahu semua. Nah, untuk sekarang kan ini masih nomor 1 ya. Setelah kita semua bersihkan dan kalibrasi, kalau misalnya kita nggak akan pakai, alangkah baiknya ini kita disimpan di nomor 8 ya, atau paling ujung yang di stop ini. Karena kalau misalnya dia terus standby di nomor 1, nanti pair yang ada di dalam itu dia jadi pendek. Jadi nanti saat kita ingin menggiling kopi di size yang besar, si pair itu dia nggak akan nembak. Cuma itu nanti bisa saat kita pembersihan, nanti pair tetap aja agak ditarik biar dia tetap panjang. Ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis ya videonya. Kalau misalnya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Apalagi kalau misalnya cara penyampaian dan cara kalibrasi dan membersihkan grinder ini ada kurang-kurangnya, tolong dikoreksi lagi teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga di subscribe dulu ya. Nyalakan lonceng notifikasinya dan like, share, komen wajib tiap kalian menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seruput kopi Indonesia.